Kayaknya banyak dari kita yang salah kaprah soal apa artinya jadi orang pintar. Kita sering banget mikir, oh orang pintar itu yang hafalannya banyak. Tapi, gimana kalau saya bilang rahasia sebenarnya itu jauh lebih sederhana dan bisa loh dipelajari oleh siapa aja? Oke, kita mulai dari pertanyaan mendasar ini. Apa sih sebetulnya arti pintar itu? Mungkin yang langsung kepikiran sama Anda adalah, ya seseorang yang tahu banyak hal kan? Nah, ayo kita coba bedah bareng-bareng. Apa benar anggapan itu? Jadi gini, anggapan umum itu mikirnya kepintaran itu soal menimbun informasi di kepala, hafal fakta, tahu banyak rumus, tapi kenyataannya bukan itu. Keunggulan orang-orang yang kita anggap cerdas itu bukan di apa yang mereka tahu, tapi yang benar-benar jadi pembeda adalah cara mereka berpikir. Nah, ini dia intinya. Ini bukan soal apa sih isi kepala mereka, tapi bagaimana mereka mengolah sebuah informasi. Dan kabar baiknya, cara berpikir ini tuh sebuah kebiasaan, sebuah keterampilan, yang artinya kita semua bisa melatihnya. Oke, jadi di bahasan kita kali ini, kita akan bedah 5 poin penting. 4 kebiasaan inti dari cara berpikir cerdas, dan yang kelima, cara paling gampang buat memulainya. Yuk kita langsung masuk ke kebiasaan yang pertama. Oke, kebiasaan yang pertama, ini soal mengubah total pendekatan kita waktu lagi beda pendapat sama orang lain. Ini adalah soal bergeser dari yang tadinya pengen menang, jadi pengen mengerti. Coba deh perhatikan bedanya. Reaksi kita pada umumnya kalau nggak setuju sama orang kan langsung pasang kuda-kuda, siap berdebat buat buktiin kita yang benar. Nah, pendekatan cerdas itu kebalikannya. Mereka nggak nyerang, mereka justru bertanya. Tujuannya bukan buat menang argumen, tapi buat benar-benar paham. Kenapa ya dia bisa mikir kayak gitu? Dan ini dia, kalimat saktinya. Sesederhana ini, pertanyaan semacam ini tuh nggak mengancam, malah justru membuka pintu buat diskusi. Waktu Anda tulus nanya karena pengen ngerti, tembok pertahanan orang itu biasanya langsung turun. Mereka jadi lebih terbuka, dan ujung-ujungnya mereka juga jadi lebih mau dengerin pendapat Anda. Oke, kita lanjut ke kebiasaan nomor 2. Kalau yang pertama tadi soal interaksi kita sama orang lain, yang ini soal interaksi kita dengan masalah. Ini adalah kemampuan buat zoom out, mundur sedikit buat melihat gambaran besarnya. Prosesnya gimana? Gampang, kita bisa pecah jadi 4 langkah simpel. Pertama, hadapi dulu masalahnya, jangan lari. Kedua, ini yang penting, ambil langkah mundur dan amati situasinya dari jauh, seolah-olah Anda penonton. Ketiga, dari situ coba cari polanya. Ada nggak sih hal yang kejadian terus-terusan? Nah, baru dari sana, di langkah keempat, Anda bisa bikin rencana aksi yang strategis, bukan lagi sekedar reaksi panik tambal sulam. Nah, ini nih perubahan mindset yang penting banget. Sebuah kesalahan atau sebuah penolakan itu bukan bukti kita gagal, itu cuma data. Informasi baru. Jadi bukannya merasa jatuh, orang dengan pola pikir ini justru bertanya, oke, dari kejadian ini apa yang bisa gue pelajarin? Apa yang bisa gue coba dengan cara berbeda lain kali? Kebiasaan ketiga ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, tapi percaya deh, ini efeknya luar biasa. Yaitu menggunakan kekuatan hening sebagai alat strategis dalam berkomunikasi. Cuma ini kuncinya. Tahan 2 detik. Sebelum Anda menjawab sebuah pertanyaan atau merespon pernyataan orang lain, coba deh ambil jeda sebentar. Hitung dalam hati, 1, 2. Anda mungkin bertanya, apa sih yang terjadi dalam 2 detik itu? Wah, banyak banget. Manfaatnya itu luar biasa. Jeda singkat itu ngasih otak Anda waktu krusial buat mikir, jadi jawaban Anda itu nggak reaktif tapi lebih berisi. Secara psikologis, jeda ini juga bikin orang lain jadi penasaran. Mereka jadi lebih fokus mendengarkan. Dan yang paling penting, Anda jadi punya waktu untuk memilih kata-kata dengan lebih hati-hati. Oke, kebiasaan terakhir yang keempat. Ini soal mengelola aset kita yang paling berharga, energi mental. Orang-orang cerdas itu memperlakukan energi mereka kayak uang. Mereka sadar banget setiap tetesnya itu dipakai buat apa. Caranya, mereka punya filter super simple. Cuma 2 pertanyaan dan ini bisa Anda pakai juga. Sebelum Anda buang-buang waktu dan emosi untuk sesuatu, tanya ke diri sendiri. 1, apakah ini beneran penting? Dan 2, apakah ini ada dalam kendali saya? Dan ini bener-bener efisien banget. Kalau jawabannya tidak untuk salah satu dari 2 pertanyaan tadi, ya udah, mereka langsung lepasin aja. Nggak ada energi yang kebuang buat hal-hal sepele atau hal-hal yang emang nggak bisa kita ubah. Inilah rahasianya kenapa mereka bisa tetap tenang dan fokus, sementara orang lain gampang banget kepancing emosi. Oke, kita udah bahas 4 kebiasaan yang keren banget. Sekarang, bagian yang mungkin paling penting. Gimana cara mulainya? Kuncinya simpel banget. Jangan coba kerjain semuanya sekaligus.
Mulai dari satu, cukup fokus ke satu hal aja dulu. Ingat, ini bukan soal merombak total diri Anda dalam semalam. Ini soal membangun satu kebiasaan kecil yang baru secara konsisten. Jadi, saya mau kasih tantangan kecil buat Anda. Coba pilih satu aja dari 4 kebiasaan tadi. Yang mana aja yang paling relevan buat Anda sekarang. Terus, coba deh praktekkan secara sadar selama 4 atau 5 hari ke depan. Nggak usah sempurna, cukup amati aja. Ada nggak perubahan kecil yang terjadi di cara Anda berinteraksi atau berpikir? Jadi, saya tutup bahasan kita dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Dari 4 kebiasaan tadi, bertanya untuk mengerti, melihat gambaran besar, menggunakan jeda 2 detik atau memfokuskan energi, kebiasaan mana yang mau Anda coba duluan? Pilihlah satu, dan mulailah dari sana.